Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama sholihin dan para orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi, dan semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ridha yang hormati, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita sudah membahas tentang wudu, tentang mandi, tentang tohar dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah sholat. Kita akan membahas tentang masalah sholat. Jadi nanti pembahasan kita, insyaallah untuk fikih nanti mungkin sampai sholat, puasa, dan sampai ya gampang dilaksanakan seperti harian. Jadi nggak terlalu kita membahas tentang hal-hal yang rumit, sehingga mudah-mudah mawon sehingga panjenengan juga bisa mengamalkan sesuai dengan kemampuan panjenengan. Kita baca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah, fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah. Kitab catatan masalah salat. Jadi membahas tentang masalah salat. Jadi ini kita membahas masalah mandi, masalah wudu, dan ini kita membahas masalah sholat. As-salatu lughatan ad-du'a'u bi khairin. Jadi sholat secara bahasa maknanya adalah doa yang baik. Jadi sholat itu secara bahasa maknanya adalah berdoa kebaikan, doa kepada kebaikan, atau doa untuk mencari kebaikan. Kama qala Allah Ta'ala wa salli alaihim. Maksudnya ud'u lahum wa syar'an. Seperti halnya firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, Nabi diperintahkan wa salli alaihim. Di khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ini ayat pandai itu. Jadi ayat zakat Allah dawahaken ambillah zakat-zakatnya orang Islam itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Menjadi bersuci sebab zakat tadi. Wa sholli alaihim. Kata sholli, kata sholat mau diambil dari kata sholli. Nah, teman-teman boten kok terus lan ngomong sing zakat mau sholat ono, betul ngoten niku. Berarti nek bayar zakat terus kon berita disolati boten. Nah, maknane kata ulama ud'u lahum. Setelah orang-orang mendatangkan zakat, maka berdoalah untuk mereka. Berarti makna sholat secara bahasa itu maknanya apa? Doa. Jadi makna sholat itu secara bahasa adalah doa secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara syariat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusatin. Di dalam keterangan Mughnil Muhtaj disebutkan dalam buku ini disebutkan bahwa secara syariat sholat itu nopo, yaitu aqwalun wa af'alun, amalan pekerjaan dan amalan ucapan. Jadi sholat itu amalan pekerjaan dan amalan ucapan. Begini, nun sewu nek jenengan boten urip ning Indonesia, nggih saestu boten ngertos manane sholat. Anane jenengan ngertos itu soalnya uripe wis ning Indonesia terus ngerti prakteknya wong sholat.
Jadi misalnya mboten ngaos iku wong salate ngono kae. Jadi momon mlebu masjid niku jenengan ya otomatis karek nyontoh kancane ngono wae ta. Tapi kalau jenengan memang nutul gak ngerti salat, ya ini makanya ulama mengatakan ditaklif secara syar'an yaitu ibadatun, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, pekerjaan dan ucapan, amalan pekerjaan dan ucapan muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena setelah takbir itu semua haram. Ihram ini kan haram, tidak boleh melakukan kegiatan yang lain. Pandangannya orang tolak-tolak. Jadi pandangannya sholat ini pokoknya nanda, betul angsa. Tolak-tolak dengan itu sedang berhadapan dengan siapa? Allah. Jenengannya jawaban Pak Lurah ningali ya malah naik kayak piye jutro orang teman ini. Ikuti bah, wah malah orang dile tekone penting malah teringat-teringat ya berarti lah serius. Ya sudah, kita itu menundukkan pandangan kita. Pandangan kita tundukkan. Wa muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Salat niku wa muhtatamatun bitaslim. Jadi selama mulai dengan takbiratul ihram sampai urung salam nggih, niku berarti pekerjaan selain salat hukumnya haram. Ini boten angsal, nanti melakukan pekerjaan pelayan lah apa ngono apa misalnya ibu-ibu nyusoni anake bareng ora oleh. Ngoceh jajane anake mulai. Pokoknya fokus sholat, fokus gerakan sesuai dengan apa yang menjadi syariat. Sangat penting ya Pak Bu ya. Bisa terima ya. Bisyara itu maksusatin, dengan syarat-syarat secara khusus. Nanti disebutkan syarat-syaratnya apa secara khusus, nanti di belakang nanti akan disebutkan. Itu maknanya sholat. Jadi sholat itu muftatahatun bin takbir wa muhtatamatun bin taslim bisyari'at maksusatin, dengan syariat-syariat yang secara khusus. Wa sholatul mafrudatu khamsun. Adapun sholat yang wajib itu ada 5. Jadi wa sholatul mafrudatu khamsun. Sholat yang wajib itu ada 5. Yang pertama ad-dhuhru. Apa? Zuhur. Zuhur itu jaminan. Dikandani dan wal asru dan asar, wal maghribu dan maghrib, wal isya dan isya, wal fajru dan fajar atau subuh. Jadi mulai zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian apa? Subuh. Sahabat Nabi, ini wajib. Wajib itu kaidahnya adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib niku nek dilaksanakan, nek dilampahi niku mendapat pahala, nek ditinggalne niku dosa. Ini ku wajib, betul ora oleh ninggalne. Jadi panjenengan kok sakniki kok salate kok sik bolong-bolong, nah niku kudu dipreksakne niku. Maksud dipreksakne ya dipreksakne ning ngene awake dhewe-dhewe. Wis sesuai apa durung nggone wong Islam tapi salate bolong-bolong. Tenang sak niku nggih.
Seperti halnya hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dalam hadis Bukhari Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala furidat ala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailata usriya bi khamsin. Jadi menurut hadisnya Anas disebutkan telah diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat malam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Saat Nabi Isra Mi'raj beliau diberi kewajiban sholat. Jumlah sholat niku yaitu khamsina. Berapa? 50. Dadi mbiyen niku awake dhewe niku sholate sakjane niku napa? Pinten? 50 waktu. Jadi orang kalau sakit rakaat, sakit waktu, saurep ora jenengan. Nah kaya apa pola jenengan? Akhir metu ke masjid adzan meneh, akhir metu masjid adzan meneh. Sing dadi itu adzan patok ing sarune samene mulih. Udah. Terus dino itu pinten jam? 24 jam dan terus sakit waktu ini dan terus nah ya berarti setengah jam pisan kan. Nah iso turu ora jenengan. Hatta ju'ilat khamsan sehingga dijadikan menjadi 5. Itu kan ceritanya ketika Nabi Muhammad di atas kata Allah diperintahkan untuk kamu supaya umatku supaya beribadah sholat ning aku jumlahnya 50 waktu Muhammad. Onje ya Allah, Nabi Muhammad itu nyaran medun ketemu Nabi Musa. Cerita panjangnya kan yang panjangnya cerita Isra Mi'raj. Di hadis Bukhari itu ada. Katanya Nabi Musa, "Iki diomongnya apa, Pak? Muanui dikon salate pira jumlahe?" 50 waktu. Halah. Ora mungkin iki kan. Umatmu ora mungkin kuat tenan sakandane aku ora kok kantor lho, ora mungkin kuat. Lho umatku Bani Israil itu lho awake gede-gede kuat-kuat wegah. Lah to umatmu ciri-ciri kaya ngono terus salat sedina suwi ping 50 iku ya mungkin kuat. Ya kan omong Gusti Allah meneh. Jaluk ketinggalan separuh ayo coba Muhammad yang ketemu Allah meneh. Ya Allah terus Nabi Musa mboten kuat akhirnya dikroting jadi separuh 50%. Berapa berarti? Selame. Ya wis selame mak medhun. Wong to diskone 50% iki lho. Urung nganggur anu lho, larang masuk itu lah banget tadi iki. Nek tuku barang regane 100.000 kena 50.000 niku berarti ya murah kok-kolan lho. Ketemu Nabi Musa meneh. Dari Nabi Musa piro kan? Selawe iki. Halalah, wis ora kuat, Mat. Ora kuat, ora pada selawe iki kuat dari meneh. Dalam sebuah riwayat, sebagian riwayat Nabi naik lagi, kemudian dikurangi menjadi 10. Jadi 10. Medun meleh. Katanya Nabi Musa, piro Mat 10 iki? Ora kuat wis kuat. Naik lagi dipotong meneh 50% dari 10 pinten berarti? 5. Kemudian turun ketemu Nabi Musa meneh. Piro Mat? 5. Ora kuat. Jadi Muhammad awisin aku. Oh cocok ngene. Katok tok ya saya. Nah mandane kono wani mau aku dipakake yo. Karena Nabi Musa itu tahu karena pernah pengalaman menjadi nabi dan lama. Dan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad terakhir. Niki kok jangan rasa nyalahin Nabi Muhammad ya. Ora jane aku wae ngomong nabi tak nyangke lho ya gaya aku tak nyangke. Jenengan malah lakon rasul nek nyangke malah. Wis tak ya ora salah-salahatan malah kuwi to. Akhirnya diwajibkanlah menurut hadis ini menjadi 5. Tsumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalu qawlun ladayya wa inna laka bihadhil khamsi khamsin.
bihadhil khamsin. Kemudian Nabi Muhammad diomongi sakwise diwajibin 5 niku Nabi Muhammad disanjangi sesungguhnya la yubaddalul qawlu ladayya. Iki wis hukum ora bakal tak ubah. Hukum iki ora bakal tak ubah, kata Allah mengatakan seperti itu. Wa inna laka bihadhil khamsin. Sesungguhnya bagi kamu yang tampak memang salate umatmu mau ping 5, tapi sejatine pahalane pinten? Khamsin. Berapa? 50. Jadi awake dhewe niku salate ping 5, tapi nilaine pinten? 50. Kata Allah ngoten niku. Jadi sholatnya memang 5 waktu itu, tapi kita diberikan pahala oleh Allah sama seperti awal tadi. Berapa tadi? 50. Nah, ping 5 niki ampun ngantos goceng, ampun ngantos bolong. Kudu dieling-eling jenengan ngemutne putrane ora mung sing ibuke bapake tok. Putrane nggih diemutne. Remaja-remaja niku jadi kula cek niku masyaallah la haula wala quwata illa billah. Salate niku bareng roket merem niku ngacut niku ndak isin ngaku ndak isin. Sapa sing 5 waktu niku ya siji tok mane ngacut. Cah 40-an. 30. Sing ping pindho akeh. Sing ping 3 akeh. Sing ping 4 rapate enek. Sing blas ora ngono wae enek ya. Ngono mate kon wis satu wong malah ngono ya jenenge nemen Pak. Ternyata bukan hanya itu. Sampai dari pengajian remaja itu tak praktekne napa? Wudu nah, ora anyar to sampean. Tak tuk ning terang lho ya. Siji-siji tak wudu kabeh gerak-gerak sewalah kabeh. Parah. Ijane nyawani ngopo wis aku. Lah ana iki kudu cara kene Mas. Toiletan mesti salah tak kotak sisan malah. Ternyata aku toiletan aduh duwi ra enek tape iki ra enek. Cara kene aku yo muteng. Nabi ku ra etan lon duae. Ora maksane aku rasa biji ya masane. Lho salah sampean butuh etan malah iki berarti palane jenenge. Ngono kok ra enek duwe kuwi gak enek. Namanya saya cuci muka itu dibasuh bukan diusap. Lah anak-anak niku diusap. Jadi nakal banyu ngene ya. Terus diculne srek ngene iki terus dingin iki. Lho, iki kuwabe to ngene iki. Lah ngono iki kuwi salah. Lho. Mu toretan ya. Nono kuwi gurune berafiliasi ono kuwi malah. Dadi muridnya maksane ini nang mudeng ya. Udune salah, banyak yang salah, hampir semua salah. Hampir semua. Wong kan jenenge rambut itu kan diusap, silakan pakai mboten. Dadi ngusapnya kaya wong tak anu noto rambut iki. Lah kok kudu kok kaya ngene iki? Lho, kudu tuh aturane carane ora kok sampai terus. Lho, iki piye ta iki? Dadi cak pinten niku? Iki cak selawi bocah 20 tak praktek selanang nek sedo boten sedo apa nonton. Ini Pak ya. Ya, tentang masalah wudu saja banyak yang salah. Kemudian salat ini, makanya jenengan saya bapak-bapak, ibu-ibu, mari anak-anak panjenengan, putra-putri panjenengan dimutni masalah salatnya itu dimutni. Panjenengan piyambak nggih sami. Ya, jangan sampai meninggalkan 5 waktu itu jangan sampai. Kalau yang laki-laki dosakan malah di masjid berjamaah. Mboten kok blas sama masjid. Kemudian hadis dari muttafaqun alaihi sama dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah
Katanya hadisnya Thalhah bin Ubaidillah, suatu saat ada seorang Arab itu wong desa, wong desa, datang kepada Nabi dengan dawul rambutnya. Mulai mana dawul rambutnya, acak-acakan karena perjalanan jauh. Jadi wong biyen iki nek mlaku adon iku rambutnya acak-acakan. Soale mboten numpak motor, numpake unta utawa jaran. Nanti rambutnya ya acak-acakan rupane lusuh nanti. Kemudian rajul ini, laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah." Khabarilah wahai Nabi, wahai Rasul, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya masalah sholat. Sholat niku sing diwajibne enten pinten Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an. Sholat yang wajib itu ada 5, kecuali kamu melaksanakan sholat sunnah. Jadi sunnah itu sanes wajib. Sunnah itu kaidahnya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu adalah apa-apa yang diberi pahala ketika panjenengan ngamalne dan tidak disiksa karena jenengan meninggalkan. Itu namanya sunnah. Nah, sing wajib itu 5. Nah, sing sunnah itu banyak. Ada sunnah qabliyah, fardiyah, ada sunnah ba'diyah, fardiyah. Kemudian ada sunnah tahajud, ada sunnah apa lagi? Duha, sunnah hajat, sunnah taubat, banyak sunnah hari raya. Itu sunnah-sunnah semua. Ya, kalau Jumat itu wajib. Bagi lagi banyak ada sunnah istisqa. Apa istisqa? Salat minta hujan. Ada salat namanya kusuf atau khusuf. Salat apa? Gerhana niku hukumnya sunnah. Adapun yang wajib itu ada 5. Pinten Bu? 5. Saudara bingung. Itu untuk pengertian sholat. Manzilatuha fiddin. Adapun kedudukan sholat di dalam agama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Jadi kedudukannya sholat di dalam Islam itu, katanya Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Nabi pernah bersabda, Islam itu dibangun apa? Dengan 5 perkara. Dengan 5 bab, 5 perkara disebut dengan rukun Islam. Yaitu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu penyaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Di pertama niku namanya syahadat. Kalau 1 syahadat, kalau 2 berarti syahadatain. Syahadatain. Yang wong Solo jenenge sekaten. Wis leh maknane tak Mbah Wit mudeng. Jawa dosoe saka endi ora mudeng. Dadi syahadatain dadi sekaten. Afuwun dadi apem. Wonten wilayah Klaten kan enten tradisi apem. Dari kata afuwun, maha memaafkan. Balang-balangan apem. Terus apem. Apem niku sakniki ra patek dadi kangen kalian. Kali-kali senengnya apem. Kemudian wa yuqamis shalah dan menegakkan salat.
Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat terus berarti. Wa itaiz zakat, apa itaiz zakat? Mendatangkan zakat. Jadi yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat wa hajjil baiti. Wa hajjil baiti yaitu haji ke Baitullah, haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ada yang dibalik, dalam riwayat yang lain puasa dulu baru haji. Ada yang wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada yang kalau riwayat ini haji dia lagi puasa. Kalau riwayat yang lain ada yang puasa dulu baru haji. Nah, sholat ini mboten sakit diganteni. Ya. Sholat ini mboten enten nisab. Kalau zakat ada. Makanya ulama membagi yang 2, 5 niki, sing 2 niku ora oleh diwakilne. Nek sing 3 mau ana kalane iso diwakilne, ana kalane memenuhi syarat. Ana kalane enten penggantine, badal namanya. Yang pertama syahadat, ora oleh wong diwakilne syahadat iku mboten asal. Biswa ya kon syahadat. Lah ngertine piye? Ya ngertine menurut kono syahadat ya wis syahadat ya. Ya wis ngono kuwi wis. Asal orang suarane jenenge wong biswa kudu suarane. Ndak boleh diwakilkan. Bahkan syahadat itu menjadi syarat utama dia menjadi orang Islam. Kalau mau awam ya harus syahadat. Kalau jenengan awit bahji wis Islam ya otomatis syahadat tersendiri wis mendinane syahadat. Tapi misalnya ada orang Yahudi atau Nasrani kemudian masuk Islam, maka harus ada syahadat. Nah, di sini kalau diwakil orang digenteni sapa? Genteni nang syahadat ini enggak oleh. Yang kedua adalah sholat. Sholat juga sama. Dari saat diwakil nih, tidak bisa lepas dia kepentingan pribadi, kewajiban pribadi. Maka dalam hadis disebutkan kalau mampu sholat itu yang baik apa? Sambil berdiri. Kalau nggak mampu sambil duduk. Kalau nggak mampu lagi sambil tidur ya tidur, tidur ya enggak. Sambil berbaring. Kalau nggak mampu sambil berbaring, ada ulama mengatakan, yo kalau berbaring kalau isyarah. Kalau isyarah, yo ora iso gerak blas, tapi otaknya masih jalan. Tidak omong jadi iso. Jadi iso aja omong, jadi mudeng. Ya sudah, digeraknya opone menak ya sudah sambil isyarah. Ya memang ada seperti itu, ada lumpuh total mungkin. Digeraknya gak iso tapi mudeng. Kita ini sing mudeng nyawa. Ya dengan isyarah. Isih ngono, ora iso, berarti wis disolake. Berarti gak enak penyantine ngene iki. Gak enak. None ana wong wedok atau bojone jenengan Pak, mbak aku salatke lha kok wis mati dari bojone tak salatke ngono. Jadi itu. Maka enggak ada penggantinya. Sedangkan yang 3 syahadat, salat, terus apa? Zakat itu juga ada persyaratan. Kalau zakat mal berarti memenuhi namanya nisab. Kalau zakat fitrah pun itu katanya para ulama-ulama dulu, kalau sekiranya dalam sehari nggak bisa memberi makan, kebutuhannya sendiri aja nggak tercukupi, ya maka menjadi gugur kewajibannya. Itu zakat fitrah. Apalagi zakat yang lain namanya zakat mal itu malah ada syaratnya. Pakai nisab, misalnya dagangan itu senilai 80 gram emas. Itu pun selama 1 tahun dihitung aja orang nilainya medun berarti ya orang kena. Terus zakat wedhus itu jumlahnya pira 40. Di wedhus jumlahnya 40 lagi dizakati. Siji
duwe sapi jumlahnya pinten 30. Mula wong kene ana do sapi ndak wedi zakat gitu. Kayane. Wong kene mula wegah sapi ndak wedi zakat. Wedi zakat ora ada duit. Kemudian unta berapa? 20. Ada ketentuan-ketentuan, berarti ada perwakilan. Dan kalau nggak bisa ya sudah. Itu soal apa zakat. Kemudian puasa juga sama. Puasa itu kalau mampu ya dilakoni dhewe wajib, mboten mampu. Boleh diutang kemudian di sahur, boleh juga bayar fidyah dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Nek salat mboten enten bayar fidyah. Dadi jenengan salah nun sewu bapak nun sewu mboten nate salat teng masjid blas, lajeng meninggal dunia terus disukani atau niki damel ijole salat niku ora ono niku nggih. Mboten nyambung niku. Lha kok sampean sedekah apa Mas niki? Niki Pak ninggal iki mboten nate salat blas niki damel minangka ijol salate. Ora ono niku. Ya wis sedekahne mbok diitung dhewe malaikat yang lebone ngendi bagiane kan. Nggak nyambung. Karena sholat itu nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dibayar. Lah nek poso mungkin, gimana lah? Jadi poso misalnya poso karena persyaratan tertentu loh, hamil, menyusui atau sakit layur jabar yang tidak bisa diharapkan apanya kesembuhannya bayar fidyah. Berarti diganti oleh. Bahkan sampai meninggal dunia juga disahur oleh ahli waris. Misalnya Ramadan tanggal 1, 2, 3, 4 wis mulai loro-loron kan ra poso. Karena meninggal sampai tanggal 7. Berarti ditang pinten iki? Posone 7. Ya sudah, berarti disahur oleh ahli warisnya. Utangnya ya pitu tok kuwi ora kok saulan, ora. Mau wis mati tanggal 7 kok ditung saulan. Lah kaya ngono ya tahun ngarep nyaur kabeh entek lah terus pirang tahun wae terus ngunang wae entek. Nek wis mati ya wis sing ditinggali selama urip kuwi lho maksudnya. Nah. Tetapi nek misalnya poso terus orang-orang mati tanpa diutang pas bulan poso ya wis pas matine niku. Lah niki matine pas tengah awan niki pripun? Lah pas mati lho saya poso ora tesih. Ya wis. Dadi setengah hari belum batal. Mboten batal, Mas. Mati ra saya apa-apa dak juga mati ngombe es krim sing kok. Ngombe es buah ya mbuh. Ya wis ya ora diutang. Kan dari rampung. Lah ngomong malaikat dari mawon bar buka ya. Nek mateni depan buka. Ya sudah nggak punya utang, berarti puasa sendiri apa boleh dibadal, boleh diganti dengan persyaratan. Apa mana terakhir? Haji, wala haji ini malah. Saat ini kata Nabi Muhammad SAW, haji itu wajib. Kata sahabat bertanya, haji itu wajib bila mampu jalannya. Masabil ya Rasulullah ar-rahilatu wa ziyadah. Apa jalannya ya Rasulullah? Yaitu sangu dan kendaraan. Zaman Nabi itu sangu karo kendaraan. Soalnya mau aku saka Madinah tekan Mekah niki kira ngantune 8 hari. Jadi melampah. Ujaran unta itu melayu. Ya, unta ini bareng-bareng unta. Jalan itu biasanya untuk perang. Kalau untuk perjalanan itu unta biasanya. Unta ini 120 ya iso. Iya. Ya ngeplek malah 120 malah. Ya unta jenengan senyawa unta ya pol-pol ya mlaku 20 ku 50 tak tidur. Kemudian untane rada kena corona barang ya bisa. Dan menginen menggih. Maka kata Nabi ar-rahilatu wa ziyadah, sangu dan
Kendaraan apa saniki? Saniki boten usah gawe kendaraan, lho saiki digene kendaraan pemerintah kok. Saiki namung napa? Sangu kuwi wae nek saniki yo ora iso. Ora kok saniki ndek sangu terus langsung pripun? Mangkat kok dhewe iki nonton dan media nopo koran nopo